Baik, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan panduan untuk mengisi capaian pembelajaran mahasiswa. Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui cpl.unram.ac.id. Kemudian bisa masuk dengan klik masuk. Di sini silakan masuk menggunakan SSO dan harus menggunakan sebagai operator prodi. Apabila sudah masuk, maka tampilan awalnya akan menampilkan program learning outcome atau CPL, capaian pembelajaran mahasiswa. Di CPL ini Bapak Ibu bisa menambahkan apabila belum ada, dan apabila sudah ada nanti akan muncul daftar CPL seperti ini, jumlah CPL-nya, namanya dan deskripsinya apa, dan kondisinya dia statusnya aktif atau tidak, dan kita bisa mengklik edit di sini apabila sudah ada. Apabila belum ada, maka kita perlu mengklik tombol baru, kemudian masukkan nama CPL-nya, lalu misalnya CPL 1, judul CPL-nya misalnya sikap dan deskripsi tentang sikap. Lalu kita tuliskan sini urutannya 1 dan statusnya, pilih statusnya aktif. Kemudian di sini bisa kita simpan gitu. Apabila sudah, otomatis dia akan tersimpan seperti ini. Jadi apabila ada kesalahan dalam memasukkan, nanti tinggal diklik bagian yang tidak aktif saja karena belum bisa dihapus. Dan di sini kebetulan tidak ada yang tidak aktif. Jadi langkah pertama untuk di sistem ini adalah Bapak Ibu sekalian harus mengisikan CPL atau PLO-nya sesuai dengan CPL atau PLO yang sudah dituliskan pada kurikulum masing-masing program studi. Kemudian setelah selesai, langkah selanjutnya adalah di mata kuliah akan muncul tampilan seperti ini. Jadi apabila mata kuliahnya belum muncul, maka bisa klik tombol sinkronsia. Nanti otomatis dia akan menarik daftar mata kuliah. Nah, misal seperti ini, teknologi imersif merupakan mata kuliah baru yang belum dipetakan CPL-nya, jadi belum ada. Kemudian di sini ada, kita bisa mencari berdasarkan kode mata kuliah atau juga berdasarkan kurikulum. Jadi misalnya di sini kita ingin mencari kurikulum 2022, statusnya aktif, mappingnya ada pilihan sudah dan belum, kita bisa pilih semuanya, kemudian kita filter. Akan muncul semua mata kuliah khusus kurikulum 2022. Atau misalnya kita mau mencari semua mata kuliah di kurikulum yang sebelumnya, misalnya adalah Citra seperti ini, dia akan muncul. Maaf, Citra. Statusnya karena sedang tidak aktif saat ini. Nah, Citra, jadi dia akan muncul pengolahan Citra digital untuk kurikulum yang berbeda. Jadi kita harus memasukkan semuanya ini dengan bobot yang sudah disepakati tadi. Cara memasukkannya, ini kebetulan sudah dimasukkan. Jadi kita tinggal klik tombol edit atau tombol yang berlogo pensil ini sebelah kanan, diklik, kemudian kita bisa mengubah bobotnya. Jadi sini akan langsung muncul CPL atau PLO 1 sampai PLO 9. Di sini kita bisa ubah. Bisa kita ubah seperti ini misalnya. Nanti otomatis dia akan otomatis berubah. Jadi untuk yang di sini langsung otomatis berubah PLO 6, PLO 7 dan PLO 8. Untuk PLO yang 0 itu tidak akan muncul di bernilai 0, tidak akan muncul di tampilan resume di sebelumnya seperti ini. Jadi ini yang perlu kita masukkan adalah di bagian PLO untuk semua CPL yang kita butuhkan atau yang sudah tertulis di kurikulum, kemudian pemetaannya ada di bagian mata kuliah. Nah,
Apabila belum ada catatan PLO seperti ini, seperti di mata kuliah teknologi imersif, ini artinya mata kuliah ini belum dipetakan, atau bisa juga kita filter dengan mappingnya belum, otomatis semua mata kuliah ini belum dipetakan PLO-nya, seperti itu. Lalu selanjutnya di tampilan operator itu ada penilaian. Jadi penilaian ini adalah PLO atau capaian pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah. Misalnya kita filter untuk 2023 ganjil, atau ini yang sudah ada yang genap. Itu ketika kita klik buka, dia akan otomatis buka yang baru, dan sini akan muncul penilaiannya seperti apa, resumenya, dan di bagian bawah juga ada resumenya seperti ini, berapa yang very good, good, fair, dan poor. Kemudian mahasiswa, kalau tadi itu berdasarkan mata kuliah, yang ini berdasarkan mahasiswa atau alumni kita, yang misalnya ini pun bisa kita filter berdasarkan semester lulusnya kapan. Misal ini untuk semester lulus 2023 genap, kita klik satu, akan muncul identitas mahasiswanya, kemudian CPL masing-masing mata kuliah, dan resume akhirnya seperti apa. Untuk setiap CPL, berapa jumlahnya, atau persentase dan kategorinya bagaimana. Ini untuk mahasiswa. Kemudian untuk melihat capaian dari prodinya, itu ada di bagian capaian. Di bagian capaian ini nanti akan otomatis terekap semua capaian dari CPL berdasarkan alumni tiap semester. Nah, misal seperti ini, untuk 2023 genap, capaiannya, jumlahnya, persentasenya seperti ini, dan sebarannya bisa kita analisis. Misalnya ini akan lebih banyak di keterampilan dan kognitifnya, seperti itu, skill dan kognitif. Jadi kalau kita ingin melihat semester sebelumnya, tinggal kita ubah saja dan klik filter, dia otomatis akan menampilkan capaian pembelajaran dari suatu prodi berdasarkan lulusan. Nah, seperti ini. Jadi sudah tercatat nih 65 alumni, sebelumnya 62. Dan seperti apa sebarannya sudah otomatis tercatat seperti ini. Ini untuk tampilan di operator. Dan pengaturan, ini untuk pengaturan kaprodi dan sekprodinya. Ini kalau kita diklik centang konversi mundur, maka mata kuliah yang lalu juga akan dikonversi CPL-nya. Oke, kita keluar. Sedangkan untuk tampilan dosen, kita login lagi SSO. Yang ada hanyalah biodata, kemudian penilaian. Penilaian ini hanya penilaian mata kuliah yang diampu saja, jadi tidak muncul semua. Kemudian bimbingan, ini hanya bimbingan bimbingan akademik saja gitu, mahasiswa pembimbingan akademik, tidak ada yang lainnya. Ini ada statusnya juga, bisa kita filter dan bisa kita cari juga. Misalnya A gitu. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita cari dia angkatan berapa, statusnya udah lulus, nomor HP berapa, dan hasilnya bagaimana, itu otomatis bisa ditampilkan di sini. Oke, kemudian untuk mata kuliah juga begitu. Jadi mata kuliah mohon maaf, di sini mata kuliah ini fungsinya untuk membantu operator mengisikan bobot. Jadi selain operator, untuk saat ini pengisian ini dibuka untuk semua dosen. Jadi semua dosen itu bisa melakukan pengisian pembobotannya. Kalau tadi hanya operator, jadi setelah operator memasukkan PLO-nya, jadi kita dosen biasa pun bisa. Dan ini fitur ini hanya dibuka untuk sementara, karena nantinya fitur ini hanya boleh dibuka oleh pengelola, operator, atau admin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.